Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajudin Mansur. Kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam pelajaran matematika kelas 7, yaitu tentang KPK dan EPB. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan sebuah masalah untuk menunjukkan kepada adik-adik pentingnya belajar KPK dan EPB ini. Zainul, Ipan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Ipan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Oke, jadi ini masalah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep KPK. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas masalah-masalah yang kita selesaikan menggunakan konsep KPK dan EPB. Untuk hari ini kita akan membahas konsep dasar dulu tentang KPK dan EPB. Oke, kita simak pembahasannya. KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah angka yang sama yang diperoleh dari kelipatan masing-masing bilangan pada soal dengan nilai yang paling kecil. Jadi intinya di sini kita mengambil nilai yang paling kecil dari kelipatan angka-angka pada soal, di mana angka-angka yang kita pilih adalah angka yang sama pada kedua bilangan. Contoh, misalnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Cara pertama. Cara pertama ini adalah dengan mencari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan 4 kita peroleh dari penjumlahannya dengan 4. 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16, dan seterusnya. Kemudian untuk 6, penjumlahan dengan 6, 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30, dan seterusnya. Sehingga KPK dari 4 dan 6, tadi KPK itu harus memilih angka yang paling kecil, di mana angka yang dipilih itu adalah angka yang sama pada kedua kelipatan angka. Jadi di sini terlihat bahwa angka yang sama itu adalah angka 12, kemudian ada angka 24. Kemudian kalau misalnya kita teruskan kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 6, akan ada tak terhingga kelipatannya yang angkanya sama. Namun untuk KPK yang terkecil, kita mengambil yang terkecil, sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, bagaimana jika misalnya angkanya besar ya? Angkanya besar, misalnya di sini ada 100, tentukan KPK dari 126 dan KPK dari 435. Ini kalau kita mencari kelipatannya ini kan agak repot. Ini panjang sekali kita cari, baru kita akan menemukan angka yang sama pada kedua kelipatan angka, sehingga muncul yang namanya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini akan memudahkan kita jika kita menjumpai soal yang yang hendak kita cari KPK-nya. Caranya adalah dengan mencari faktor prima dengan menggunakan form faktor, atau dengan menyatakannya dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Untuk 4 di sini faktornya adalah, atau bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 2. Asalnya adalah kita menggunakan form faktor. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya 2 bagi 2 hasilnya 1, maka stop sampai di sini, sehingga 4 kita bisa nyatakan dalam 4 itu adalah 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali, sehingga 4 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 6 di sini dia adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena 6 itu 6 kita form faktorkan, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Maka stop sampai di sini, sehingga 6 kita bisa nyatakan dalam perkalian 2 dan 3. Untuk mencari KPK-nya adalah kita mengalihkan semua faktor dari kedua bilangan. Kita mengalihkan semua faktornya. Namun jika ada faktor yang sama, bilangan pokoknya sama, misalnya ini ada 2 pangkat 2, ada di sini 2 pangkat 1, maka kita pilih salah satunya. Salah satunya itu yang kita pilih adalah bilangan dengan pangkat yang paling besar, sehingga yang kita pilih di sini adalah 2 pangkat 2.
Di sini jadi untuk KPK-nya adalah 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 kali 3 adalah 12. Sehingga KPK 4 dan 6 adalah 12. Gimana, jelas? Kalau kurang jelas silahkan diulang-ulangi videonya atau di pause. Oke, kita lanjut untuk pembahasan EPB. EPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. EPB adalah angka yang sama. Lagi-lagi dia menggunakan kata angka yang sama. Dari faktor atau pembagi. Kalau tadi di KPK dari kelipatan. Kalau ini untuk EPB-nya dari pembagi. Kelompok bilangan dengan nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar. Tadi kalau KPK nilai yang paling kecil. Oke, jadi intinya di sini kita mengambil angka yang sama, yang paling besar dari pembagi kedua bilangan. Oke. Kita masuk di contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan EPB dari 8 dan 12. Jadi kita menentukan EPB dari 8 dan 12. Cara pertama. Pertama, kita mencari dulu pembagi atau faktor dari 8 dan 12. Untuk 8, faktornya adalah 2, 1, 2, 4, dan 8. 1, kenapa 1? Karena ada 1 kali 8 hasilnya 8. 2 karena ada 2 kali 4 hasilnya 8. 4 karena ada 4 kali 2 hasilnya 8. Dan 8 karena ada 8 kali 1 hasilnya 8. Jadi faktor atau pembagi dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Untuk faktor atau pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1 ada 1 kali 12. 2 karena ada 2 kali 6. 3 karena ada 3 kali 4, 4 karena ada 4 kali 3, 6 karena ada 6 kali 2, dan 12 karena ada 12 kali 1, yang hasilnya semua itu adalah 12. Selanjutnya untuk EPB-nya, EPB kita mencari di sini angka yang sama. Angka yang sama di sini faktor atau pembaginya yang sama adalah 1, kemudian ada ini 2, selanjutnya 4. Ingat, EPB itu kita mengambil angka yang besar. Jadi EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini sama dengan tadi, kita menggunakan mencari faktor dari kedua bilangan. Pertama, 8 kita cari faktornya. Kita bisa faktorkan. Ini 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi stop sampai di sini. Sehingga 8 itu adalah 2 kali 2 kali dengan 2. Sehingga 8 itu adalah 2 perkalian 2 sebanyak 3 kali. Sehingga 8 adalah 2 pangkat 3. Selanjutnya untuk 12. Jadi 12 itu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1. Sehingga 12 itu adalah, ingat yang kemarin kita ambil yang ujungnya ini, 2 kali dengan 2 dikali dengan 3. Ini yang pertama adalah perkalian 2. Perkalian 2 sebanyak 2 kali, kemudian dikali dengan 3. Sehingga 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Selanjutnya, setelah kita menemukan semua faktor dari kedua bilangan, untuk EPB-nya adalah kita mengalihkan semua faktornya. Namun, yang harus kita perhatikan adalah yang faktor yang kita pilih harus memiliki kesamaan dengan faktor bilangan yang lain. Di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 2. Sementara 3 dia tidak mempunyai faktor yang sama pada faktor dari 8, sehingga 3 tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2. Untuk EPB yang kita ambil itu bukan yang paling besar, tapi yang kita ambil adalah yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah 2 pangkat 2. Sehingga EPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah 4. Sehingga EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kayaknya jelas ya? Oke. Jika kurang jelas, silahkan kalian ulang-ulangi kembali
sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.